Polda Sumbar turun tangan ungkap tewasnya gadis penjual gorengan. Tingkatkan proses penyelidikan kasus penemuan jenazah gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Direskrimum Polda Sumbar turut bantu Polres Padang Pariaman. Turun langsung dalam proses ini Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan dan Wadirkrimum AKBP Abdul Aziz, bersama personel Inafis Polda Sumbar dan K9 Tim Samapta Polda Sumbar. Bersama Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dan jajaran, Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan penyisiran di lokasi penemuan barang bukti sejak korban hilang hingga ditemukan tewas terkubur tanpa busana. AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut, penyisiran ini masih dalam rangka penyelidikan kasus penemuan jenazah gadis penjual gorengan beberapa waktu lalu. Penyisiran dilakukan di sepanjang titik lokasi penemuan barang bukti saat korban berinisial NKS, 18, dinyatakan hilang dan ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi terkubur. Dirkrimum dan Wadirkrimum juga menyisir lokasi penemuan baju korban beberapa waktu terakhir. Untuk memperkuat data dan barang bukti penyelidikan, ujarnya, hasil penyisiran ini kata Kapolres diharapkan bisa mempercepat proses penemuan pelaku dan modus kejahatannya yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pihaknya. Selain penyisiran via darat, tim drone Polres Padang Pariaman turut melakukan pemantauan via udara ke sejumlah tempat mencurigakan di sekitar TKP. Kami terus berusaha meningkatkan proses penyelidikan guna mengungkap pelaku dan motif kejahatannya, ujar Kapolres. Dalam upaya Polres Padang Pariaman meningkatkan proses penyelidikan, masyarakat diharapkan bisa bersabar dan tidak menyebarkan informasi hoaks. Jika memang ada informasi yang masyarakat ketahui, lebih baik diberikan pada pihak berwenang untuk membantu proses penyelidikan. Polisi sudah memeriksa 5 saksi dalam kasus kematian Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pembunuhan yang menimpa korban. Selain itu, tim unit satwa dari Polda Sumbar telah melakukan pelacakan di Jorong Pasar Surau, Nagari Guguak, 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu personel Polres Padang Pariaman dalam menemukan barang bukti yang terkait dengan kasus gadis penjual gorengan yang diduga menjadi korban pembunuhan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, membenarkan pencarian barang bukti terkait kasus ini dibantu oleh tim K9 Polda Sumbar. Hal itu untuk membantu dalam mencari barang bukti yang belum ditemukan. Untuk barang bukti yang ditemukan berupa baju, kata AKBP Ahmad Faisal Amir, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Ia mengatakan korban diduga menjadi korban pembunuhan. Namun, untuk hasil autopsi masih belum keluar dan masih diteliti oleh tim dokter. Sampai saat ini ada 5 orang saksi yang diperiksa, dan nantinya akan bertambah untuk mencari bukti-bukti baru, kata AKBP Ahmad Faisal Amir. Senyum sempurna dalam 5 menit. Venir ini 300 kali lebih baik dari rahang palsu. Disebutkannya, saksi tersebut terdiri dari orang-orang terdekat korban. Jasad gadis penjual gorengan buat tim evakuasi teteskan air mata, mengenaskan. Tim evakuasi gabungan, yang melakukan pencarian terhadap gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman, yang sempat dinyatakan hilang, sampai berlinang air mata manakala menemukan korban. Gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Diketahui Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Terkini, kondisi jasadnya saat ditemukan terungkap. Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra pun menceritakan detik-detik penemuan Nia Kurniasari. Saat menemukan kondisi Nia tanpa busana, Donald mengaku sampai berlinang air mata. Menurutnya, kondisi Nia Kurniasari saat pertama kali ditemukan sangat mengenaskan. Nia dikubur dengan kedalaman tanah sekitar 40 cm. Jasad Nia Kurniasari dikuburkan dalam kondisi tanah yang miring. Tim pencarian awalnya mencurigai tanah baru yang ditutupi oleh daun-daun rimbun. Sehari sebelumnya, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, ditemukan beberapa barang milik Nia tak jauh dari rumahnya. Gorengan, sandal, payung, dan uang hasil jualan, kata Donald Debra dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Tribun Bogor, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kemudian tak jauh dari lokasi itu, ditemukan jilbab yang terakhir dipakai oleh Nia. Tim pencarian pun terus mencari hingga sore hari namun tidak membuahkan hasil. Kemudian pada Minggu,
Tanggal 8 September tahun 2024, pagi, pencarian dilanjutkan dengan melakukan penyisiran ke tebing-tebing. Dari kita mulai pencarian itu, jaraknya cuma 20 meter, pas turun pinggang lereng kita menemukan tanah baru, tanah basah, tanah merah yang ditutup dengan rumpun bambu, ungkap Donald. Yang di video itu sudah bersih, sudah banyak orang lihat, awalnya itu rimbun, tambahnya. Tim pencarian pun mencurigai titik itu, lalu sebagian melanjutkan pencarian lagi ke bawah lereng. Di sana ada anak SD menemukan benda milik Nia. Dia menemukan ikat rambut warna kuning, kata dia. Setelah mencurigai adanya ikat rambut itu, Donald dan tim pun kembali ke titik tanah baru yang dicurigainya. Pas kita buka rumpunnya, ditemukan seutas tali rafia yang sudah kayak simpul abis mengikat, di sanalah kecurigaan kita tinggi dengan tempat itu, kata dia. Kemudian tim langsung menggali tanah tersebut dengan alat bantu sekop. Pas baru semata cangkul, cangkulnya kena tubuh korban, kata dia. Setelah meyakini bahwa itu adalah tubuh Nia Kurniasari, pihaknya langsung menghentikan penggalian dan melaporkan ke polisi. Proses evakuasi kemudian dilakukan bersama dengan tim gabungan dari kepolisian. Pas baru sekitar 30 cm, nampaklah korban tanpa busana, jadi kita sepakat sama tim tanpa video dan tanpa foto. Kita kasihan sama keluarga, tutur dia. Saat ditemukan, kata Donald, kondisi jasad Nia dikuburkan dalam posisi miring. Dikuburkan miring, tanahnya miring, kepala menghadap ke bawah, dia miring kaki terlipat, tuturnya. Ia mengatakan, kondisi wajah Nia Kurniasari saat itu banyak luka lebam. Pas kita angkat kepalanya, ada luka lebam sepanjang bibir, bibirnya bengkak. Terus di pipi memar juga, kayaknya dipukul, jelas dia. Donald pun menduga kalau kepala Nia sempat dijambak lalu wajahnya dihantamkan. Tak hanya itu, kata Donald, menurut dokter yang melakukan visum ditemukan adanya luka pada pangkal paha Nia. Saya tanya ke pihak RS, katanya muka, pipi, sama pangkal pahanya yang parah, jelasnya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir membenarkan bahwa jasad Nia saat ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Di sekitar tempat penguburan juga ditemukan barang-barang milik Nia, mulai dari ikat rambut, payung, hingga alat-alat yang dibawa Nia berjualan gorengan. Faisal juga mengatakan, Nia sempat diperkosa dulu sebelum dibunuh. Kejadian ini dilakukan dengan upaya ruda paksa dulu sebelum dilakukan pembunuhan, ungkapnya. Motif pembunuh gadis penjual gorengan, perhiasan dan uang hasil jualan Nia tidak diambil, adapun pelaku utama pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman hingga saat ini belum juga ditangkap. Pihak Polres Padang Pariaman masih melakukan penyelidikan terkait pelaku dan motif pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari, 18. Diduga pelaku yang menghabisi dan mengubur jasad Nia Kurniasari berjumlah lebih dari 1 orang. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia ditemukan terkubur tanpa busana. Jasad Nia ditemukan di area perkebunan, kayu tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Faisal juga mengatakan, Nia sempat diperkosa dulu sebelum dibunuh. Kejadian ini dilakukan dengan upaya ruda paksa dulu sebelum dilakukan pembunuhan, ungkapnya. Untuk motif pelaku tega memperkosa dan membunuh Nia, pihaknya sampai saat ini